Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang karakteristik dan perbedaan individu. Apa sih individu dan karakteristiknya? Saya akan membahas tentang pengertian individu. Individu adalah manusia atau makhluk hidup yang dapat dipandang dari berbagai sudut pandang. Sejak ratusan tahun sebelum Isa, manusia telah menjadi salah satu objek filsafat, baik itu formal yang mempersoalkan hakikat manusia maupun objek material yang mempersoalkan manusia sebagai apa adanya manusia dan sebagaimana dengan berbagai kondisinya. Nah, sebagaimana dikenalnya, manusia sebagai makhluk yang berpikir atau homo species, di mana makhluk yang berbentuk atau homo faber, makhluk yang dapat dididik, homo educatum, dan juga seterusnya. Berbagai pandangan itu dibuktikan bahwa manusia adalah makhluk yang kompleks. Bangsa Indonesia menganut pandangan bahwa yang dimaksud manusia secara utuh adalah manusia sebagai pribadi yang merupakan pengajawahan manunggalnya. Nah, berbagai ciri atau karakter hakiki atau sifat kodrati manusia yang seimbang antara lain sebagai dari berbagai segi, yaitu antara segi individual dan sosial, jasmani dan rohani, dunia dan akhirat. Nah, keseimbangan hubungan tersebut menggambarkan keselarasan hubungan antara manusia dengan dirinya, manusia dengan manusia, manusia dengan alam sekitar ataupun lingkungannya, dan manusia dengan Tuhan. Nah, uraian tentang manusia dengan kedudukannya sebagai peserta didik haruslah menempatkan manusia sebagai pribadi yang utuh. Dalam hakikatnya, dengan kepentingan pendidikan akan lebih ditekankan hakikat manusia sebagai kesatuan sifat makhluk hidup. Individu yang makhluk sosial sebagai kesatuan jasmani dan juga rohani, dan sebagai makhluk Tuhan yang menempatkan hidupnya di dunia sebagai persiapan kehidupan di akhirat. Nah, sifat-sifat dan ciri-ciri tersebut merupakan hal yang perlu disiapkan secara mutlak disandang oleh manusia, sebagaimana setiap manusia pada dasarnya sebagai pribadi atau individu yang utuh. Nah, individu berarti tidak dapat dibagi, tidak dapat dipisahkan, dan keberadaannya sebagai makhluk yang dipilih, tunggal, dan khas. Seseorang berbeda dengan orang yang lainnya. Ciri-cirinya dengan khusus itu menurut Webster, menurut kamus Elkos dan Sadali, individu adalah kata benda atau individual yang berarti orang, perorangan, oknum. Nah, berdasarkan pengertian tersebut dapat dibentuk suatu lingkungan untuk anak yang dapat merangsang perkembangan potensi-potensi yang dimilikinya dan akan membawa pertumbuhan-pertumbuhan apa saja yang diinginkan dalam kebiasaan dan sikap. Jadi, anak dibantu oleh guru, orang tua, dan orang dewasa lainnya akan memanfaatkan kapasitasnya dan potensi yang dibawanya dalam mencapai pertumbuhan dan perkembangan yang diinginkan. Oke, materi selanjutnya itu ada karakteristik individu. Jadi, setiap individu itu pasti memiliki ciri dan sifat karakteristik bawaan atau bisa disebut dengan heredity. Nah, karakteristik ini bisa juga dapat diperoleh dari pengaruh lingkungan, dan karakteristik bawaan merupakan karakteristik keturunan yang dimiliki sejak lahir maupun secara faktor biologis ataupun secara faktor sosial psikologis. Dan nature and mature itu merupakan istilah yang biasa digunakan untuk menjelaskan karakteristik individu dalam hal fisik, mental, dan emosional pada setiap tingkat perkembangan. Dan juga menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI tahun 2008, karakter merupakan sifat kejiwaan, akhlak atau budi pekerti yang membedakan seseorang dengan orang lain. Karakter itu juga dapat dimaknai sebagai nilai dasar yang membangun pribadi seseorang, terbentuk baik karena pengaruh hereditas maupun pengaruh lingkungan, yang membedakannya dengan orang lain serta diwujudkan dalam sikap dan perilakunya dalam kehidupan sehari-hari. Sikap dan perilaku budi pekerti atau bisa disebut dengan nilai-nilai karakter itu mengandung 5 jangkauan. Itu hubungannya dengan tumbuhan, diri sendiri, keluarga, masyarakat, bangsa, dan alam sekitar.
Nah, nilai-nilai karakter tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, yang berhubungan dengan Tuhan, beriman, bertakwa, bersyukur, jujur, berdisiplin, pemaaf, pemarah, penyayang, mawas diri, pengabdi, berpikir jati diri ke depan, bertawakal, ikhlas, sabar, amanah, dan juga beradab. Yang kedua, yang berhubungan dengan diri sendiri, bekerja keras, berani memikul resiko, berdisiplin, berhati lembut, berpikir matang, berpikir jauh ke depan, bersahaja, bersemangat, bersikap konstruktif, bertanggung jawab, bijaksana, cerdik, cermat, dinamis, dan juga gigih. Jujur, berkomitmen keras, kreatif, mandiri, mawas diri, menghargai karya orang lain, menghargai kesehatan, menghargai waktu, pemaaf, pemurah, dan juga memiliki rasa sayang, rasa percaya diri, rela berkorban, sehat, serta adil, hormat, tertib, dan juga sportif, sesuai tanggung jawab, tegas, tekun, tepat janji, amanah, dan juga terbuka. Yang ketiga, yang berhubungan dengan keluarga, bekerja keras, berpikir jauh ke depan, bijaksana, cerdik, cermat, jujur, berkemanusiaan, terus lugas, menghargai kesehatan, menghargai waktu, letih, pemaaf, pemurah, pengabdian, ramah tamah, dan juga rasa kasih sayang, rela berkorban, sehat, sabar, setia, adil, hormat, sportif, susila, tegas, tepat janji, amanah, dan terbuka. Nah, yang keempat, yang berhubungan dengan masyarakat dan bangsa, seperti bekerja keras, berpikir jauh ke depan, bertanggung jawab, terus memiliki rasa toleran, bijaksana, cerdik, cermat, jujur, berkemanusiaan keras, lugas, setia, menghargai kesehatan, menghargai waktu, pemurah, pengabdian, ramah tamah, rasa kasih sayang, rela berkorban, adil, hormat, sportif, susila, tegas, tepat janji, amanah, dan terbuka. Nah, yang terakhir, yang berhubungan dengan alam sekitar, bekerja keras, berpikir jauh ke depan, menghargai kesehatan, pengabdian, mencintai lingkungan. Perbedaan individual menurut Landren pada tahun 1980 menyangkut variasi yang terjadi, baik variasi pada aspek fisik maupun psikologis. Contohnya seperti seorang ibu yang memiliki seorang bayi, bertutur bahwa bayinya banyak menangis, banyak bergerak, dan kuat minum. Sedangkan ibu yang lainnya menceritakan bahwa bayinya pendiam dan banyak tidur. Lalu, Gary pada tahun 1963 mengkategorikan perbedaan individual ke dalam bidang-bidang sebagai berikut. Bidang yang pertama yaitu perbedaan fisik. Perbedaan fisik ini seperti jenis kelamin, usia, berat badan, tinggi badan, dan sebagainya. Yang kedua ada perbedaan sosial. Perbedaan sosial ini seperti status ekonomi, agama, kelompok keluarga, kelompok sosial, suku, dan semacamnya. Perbedaan yang ketiga yaitu perbedaan kepribadian. Perbedaan kepribadian ini seperti watak, motif, minat, sikap, pikiran, dan sebagainya. Perbedaan yang keempat yaitu perbedaan intelijensi dan kemampuan dasar, seperti kemampuan yang tinggi, kemampuan yang sedang, kemampuan yang rendah, dan sebagainya. Lalu perbedaan yang kelima yaitu perbedaan kecakapan atau kepandaian di sekolah, seperti sangat cakap, kurang cakap, cukup cakap, dan kurang pandai atau sangat pandai. Baik, terima kasih. Dan materi selanjutnya yaitu poin ke-6 yang merupakan perbedaan kognitif. Perbedaan kognitif yaitu perbedaan kemampuan yang berkaitan dengan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemampuan ini sangat ditentukan oleh intelijensi dari seorang individu. Dan poin selanjutnya yaitu poin ke-7 yaitu perbedaan individual dalam kecakapan bahasa, yaitu sebuah kemampuan tiap individu dalam berbahasa itu berbeda-beda. Kemampuan berbahasa merupakan kemampuan seorang untuk menyatakan buah pikirannya dalam bentuk ungkapan kata dan kalimat yang penuh makna, logis, dan sistematis. Lalu poin selanjutnya yaitu poin ke-8 yaitu perbedaan individu dalam kecakapan motorik.
Kemampuan motorik dipengaruhi oleh kematangan pertumbuhan fisik dan tingkat kemampuan berpikir. Karena kematangan pertumbuhan fisik dan kemampuan berpikir tiap orang berbeda-beda, maka kecepatan motorik tiap individu juga akan berbeda-beda. Lalu poin selanjutnya yaitu poin ke-9, perbedaan dalam latar belakang, yang dimana artinya latar belakang keluarga baik dilihat dari sisi sosial ekonomi maupun sosio-kultural individu itu berbeda-beda satu sama lain. Demikian pula lingkungan sekitarnya, baik lingkungan sosial maupun lingkungan fisik, itu memberikan pengaruh yang berbeda-beda. Dengan demikian, latar belakang individu berbeda satu dengan yang lain, yang dimana dapat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan. Lalu poin yang terakhir yaitu 10 perbedaan dalam bakat. Bakat merupakan kemampuan khusus yang dibawa sejak lahir. Kemampuan tersebut akan berkembang dengan baik apabila mendapatkan rangsangan dan pemupukan secara tepat. Bila tidak dapat mendapat rangsangan dan pemupukan yang tepat, maka bakat tidak dapat berkembang secara maksimal atau mungkin tidak berkembang sama sekali. Dan disinilah letak penyebab adanya perbedaan bakat individu, yang dimana dapat membedakan pertumbuhan dan perkembangan anak, karena anak yang berbakat dalam suatu bidang mungkin akan lebih pandai melakukannya daripada anak yang kurang berbakat dalam suatu bidang tersebut. Mungkin itu saja materi dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.